Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asgal dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surabaya semester 3. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Teknik, di mana dosen pengampunya Bapak Sigit. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bab 3 di mana konsep-konsep dasar ekonomi teknik. Yang pertama, pendahuluan. Bidang studi ekonomi teknik berurusan dengan evaluasi sistematis terhadap manfaat dan biaya proyek-proyek yang melibatkan rancangan dan analisis keteknikan. Dengan kata lain, ekonomi teknik mengkuantifikasi manfaat-manfaat dan biaya-biaya sehubungan dengan suatu proyek keteknikan dan menentukan apakah proyek-proyek ini menghasilkan atau menghemat cukup banyak uang untuk membenarkan investasi modal. Yang selanjutnya ada konsep bunga. Jadi konsep bunga ini di sini ada 4. Yang pertama, bunga sederhana apabila bunga total yang dikenangkan berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal. Yang kedua, ada bunga majemuk apabila bunga yang dibebankan untuk setiap periode atau 1 tahun misalnya disarankan pada sisa pinjaman pokok ditambah setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode itu. Yang ketiga, tingkat bunga nominal dan efektif. Tingkat bunga nominal artinya menggandakan bunga yang ada pada satu periode waktu yang lebih banyak. Misalnya bunga 1% per bulan dapat disebut bunga 12% yang dibandingkan per bulan. Nah, selanjutnya yang keempat, metode perhitungan bunga pinjaman. Masing-masing bank memiliki metode perhitungan bunga yang berbeda, sehingga biaya bunga menjadi berbeda-beda. Selanjutnya ada konsep nilai waktu dari uang. Jadi nilai waktu dari uang dapat diuraikan dari dua berikut. Yang pertama, seorang tentu lebih menyukai memperoleh Rp1.000 hari ini daripada Rp1.000 bulan depan. Yang kedua, referensi ini disebabkan oleh nilai Rp1.000 sekarang lebih besar dari nilai Rp1.000 bulan depan. Dengan demikian, nilai waktu dari uang memperlihatkan imbalan minimum yang masih dapat diterima seseorang untuk menunda mengkonsumsi uangnya. Selanjutnya ada konsep kevalenan. Untuk lebih memahami mekanisme bunga dan untuk memperluas pengertian mengenai kevalen ekonomi, kita perhatikan suatu keadaan yang ada, dan pada keadaan ini kita meminjam 1 juta untuk membayar kembali dalam waktu 5 tahun pada tingkat bunga 15% per tahun. Berangkat dari pengertian nilai waktu uang secara teoretik dikenal 4 metode. Jadi ada 4 metodenya. Selanjutnya ada notasi. Di notasi berikut digunakan dalam rumus-rumus hitungan bunga tersusun. I, di mana tingkat suku bunga efektif tiap periode bunga. N, jumlah periode penyusunan. P, jumlah uang pada saat ini atau nilai ekivalen dari suatu atau lebih arus kas pada suatu waktu tertentu yang disebut saat ini atau present. F, jumlah uang pada saat ini atau nilai ekivalen dari satu atau lebih arus kas pada suatu waktu tertentu yang disebut waktu yang akan datang atau future. A, arus kas pada akhir periode nilai ekivalen pada akhir periode dalam bentuk seragam yang berseri berkelanjutan selama sejumlah periode tertentu dimulai dari akhir periode pertama dan berkelanjutan sampai periode terakhir. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.